Bab 048. Jam 9 pagi, pesawat Garuda. Wah, sama banget. Aku juga. Kita berangkat banget yuk. Delia sungguh tak menyangka bisa barengan dengan Samudra ke Singapura. Iya kok bisa samaan gitu ya. Oke deh, besok lusa kita berangkat bareng, sahut Samudra sambil tersenyum lebar. 66. Delia mengangguk, kakak mau lanjut jogging lagi. Aku mau ikut dong. Kakak jogging malam-malam gini, bukan cuma buat olahraga kan, tapi mau hilangin penat. Haha, tahu aja. Delia bangkit dari kursi dan menarik tangan Samudra. Ayo. Iya bawel. Sekarang mereka berlari kecil di jalanan setapak sambil mengobrol. Seketika Delia lupa dengan masalahnya dengan keluarganya. Larut dalam obrolan random yang ada-ada saja mereka bahas. Untung saja Delia bertemu dengan Samudra. Entah apa yang terjadi seandainya dia kabur dari rumah tapi tidak punya dukungan seperti Samudra. Sepertinya dia benar-benar tidur di emperan toko. Kak. Delia berlari cepat mendahului Samudra tapi dengan posisi berlari mundur. Kak, Samudra jelek. Weli. Awas kamu. Hua kabur. Sekian menit perjalanan, akhirnya mereka tiba di kos-kosan teman milik Delima. Sepanjang perjalanan tadi mereka hanya diam. Beberapa kali Delima mengajaknya bicara, tapi Darel hanya diam saja. Entah apa yang dia pikirkan, tapi perasaan Delima tidak enak. Setelah mematikan mesin mobil, Darel turun dari mobil, tak lupa membantu Delima menurunkan 2 kopernya. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Ya sudah, aku pulang. Tunggu, Kak. Delima buru-buru menahan pergelangan tangan Darel. Apa yang akan kakak lakukan setelah ini? Apa kakak akan bicara dengan orang tua kakak untuk membatalkan pernikahan kakak dengan Delia? Enggak. Aku enggak akan membatalkan pernikahanku dengan Delia. Aku mencintainya. Gimana pun caranya aku harus menikah dengan Delia. Darel melepas genggaman tangan Delima. Untuk sementara waktu kita jangan bertemu dulu. Apa? Apa maksud kakak jangan bertemu? Kakak bilang hubungan kita nggak akan berubah meskipun kakak sudah menikah dengan Delia. Tapi sekarang situasinya berbeda. Kalau kita terus bertemu, Delia bisa salah paham. Dia bisa mengira kita benar-benar punya hubungan. 67. Delima mengepalkan tangan. Rasanya ingin sekali menampar pipi laki-laki pelin-pelan ini dengan keras. Apa dia lupa beberapa menit yang lalu, di mobil, dia mengatakan mereka masih bisa dekat. Apa dia juga lupa dengan ciuman tadi? Ciuman menggebu-gebu dan penuh nafsu itu, Delima yakin jika saat itu mereka ada di kamar, Darel akan melepas bajunya. Lalu sekarang, bagaimana bisa dia bicara seakan-akan mereka tidak pernah punya hubungan apa-apa? Maaf, Delima. Tolong, jangan hubungi aku beberapa hari ini, setidaknya sampai ulang tahun Mama dan Delia memberikan jawaban. Tapi seandainya Delia tetap menolak pernikahan kalian, apa kita bisa bersama?
Delima benci situasi ini. Rasanya seperti dia sedang mengemis cinta. Kita tidak bisa menikah karena aku pasti akan menikah dengan Delia. Delia tidak akan menolak menikah denganku. Sejak awal Delia adalah milikku. Dan harus menjadi milikku. Setelah mengatakan kalimat menyebalkan itu, Darrell langsung pergi, meninggalkan Delima membeku di tempat. Sejak awal adalah milikku. Omong kosong apa yang dia katakan. Apa saat menciumku di mobil tadi dia masih ingat Delia? Sudah jelas dia mencintaiku lebih besar, tapi masih ingin menikah dengan Delia. Ah, Tante Silva. Iya, gara-gara perempuan penyakitan itu. Satu-satunya alasan terbesar Kak Darrell ingin menikah dengan Delia bukan karena cinta, tapi karena Tante Silva. Kapan si orang itu mati? Delima meremas gagang koper dengan sebal. Tante Regina dan Om Darius juga sangat keterlaluan. Bisa-bisanya mereka mengusirku tanpa memberiku kesempatan sama sekali. Tapi meskipun mereka mengusirku, mereka akan datang lagi memohon-mohon padaku untuk kembali. Karena mereka membutuhkanku menggantikan Delia yang menolak kuliah di jurusan kedokteran. Aku tahu betapa buruknya sindiran dan hinaan keluarga besar setelah tahu Delia tidak kuliah di jurusan kedokteran. Jika mereka ingin menghentikan penghinaan itu, mereka harus datang padaku. Mereka membutuhkanku. Aku satu-satunya orang yang bisa mengangkat derajat mereka. Apa yang mereka banggakan dari Delia? Desainer katanya. Cih. Pagi hari. Hari ini jadwal berangkat ke Singapura. Delia sudah memasukkan baju-baju ke dalam koper. Acaranya tidak lama. Meskipun hanya 2 hari 2 malam, Delia tetap butuh banyak persiapan. Matanya berbinar saat memeriksa kembali barang-barangnya. Setelan pakaian yang elegan untuk acara formal, beberapa outfit kasual untuk jalan-jalan, serta perlengkapan penting lainnya sudah tersusun rapi di dalam koper. 68. Dia harus tampil semaksimal mungkin untuk acara sebagai perwakilan dari brand Ivory. Oke, semua sudah masuk koper. Saatnya berangkat. Mimpiku, aku datang. Tak peduli seberapa banyak pun orang-orang meremehkan mimpinya, Delia tidak akan menyerah. Dia akan terus memperjuangkan mimpinya. 69. Delia dan Samudra tiba di parkiran basement apartemen. Kita naik mobil pribadi. Apa nggak naik taksi aja? Gak apa-apa. Nanti bayar parkir 2 hari di bandara. Oh oke. Delia menyeret kopernya menuju ke mobil Samudra. Setibanya di sana, Samudra membantunya memasukkan koper ke dalam bagasi. Dan tanpa Delia sadari, ada seseorang yang memperhatikannya. Adrian. Di dalam mobilnya, Adrian terkejut. Niat datang ingin bertemu dan bicara empat mata dengan adiknya, tapi yang dia lihat justru pemandangan yang sangat mengejutkan. Delia membawa koper. Dia ingin pindah. Tidak. Tidak bisa dibiarkan. Adrian harus mengikutinya. Adrian harus tahu tempat tinggal Delia yang baru. Dan siapa laki-laki yang bersamanya itu. Dilihat dari wajahnya masih kelihatan muda. Apa dia teman Delia? Jadi, Delia tinggal seapartemen sama laki-laki itu. Tidak mungkin.
Tidak mungkin. Cowok itu pasti sopir. Iya, dia pasti sopir. Adrian harus percaya pada adiknya. Delia tidak mungkin tinggal seapartemen dengan cowok. Tapi seandainya mereka memang benar-benar tinggal seapartemen, Adrian yakin mereka juga tidak akan melakukan hal-hal aneh. Karena Adrian percaya Delia. Adiknya pasti bisa menjaga diri dengan baik. Untuk sekarang aku harus ikutin mobil itu dulu. Tak ingin kehilangan jejak, setelah mobil Delia meninggalkan basement parkiran, Adrian segera menyusul. Dan siapa yang menyangka mereka menuju ke bandara? Kenapa bandara? Delia ingin kabur ke luar negeri. Tidak. Tidak. Adrian panik setengah mati. Dengan segera, setelah mematikan mesin mobil, dia mengejar Delia dan laki-laki itu. Tapi mereka berpisah. Delia berjalan sendirian menyeret kopernya menghampiri seorang perempuan. Delia. Adrian berteriak sekencang mungkin. Tak peduli tatapan orang-orang, Adrian bergegas menghampiri adiknya. 70. Kamu mau pergi kemana? Kenapa ke bandara? Kamu ingin pergi ke luar kota? Keluar provinsi? Bukan dua-duanya. Lalu, keluar negeri. Adrian semakin panik, maafkan kakak. Kakak minta maaf. Jangan pergi ke luar negeri ya. Maafkan kakak. Adrian berkaca-kaca sambil menggenggam erat tangan Delia. Delia hanya bisa ternganga melihat reaksi kakaknya yang sangat berlebihan ini. Seakan-akan Delia ingin melarikan diri jauh ke luar negeri. Padahal cuma ke Singapura. Maaf, aku nggak bisa. Aku harus tetap pergi. Jangann. Jangan pergi. Nggak bisa. Nggak boleh. Adrian kini menggenggam kedua tangan Delia dengan sangat erat. Kakak tahu kamu marah dan kecewa. Tapi tolong jangan pergi ke luar negeri. Jangan tinggalkan kakak. Kakak salah. Kamu boleh memukul, menamparkan, menendang atau melakukan apapun pada kakak, tapi jangan pergi. Jangan marah dengan cara begini. Maaf, tapi hari ini aku harus pergi ke luar negeri dan meraih mimpiku. Kamu boleh meraih mimpimu menjadi desainer. Tapi bisa tetap di Indonesia kan? Kakak janji akan mendukung mimpimu tapi jangan pergi. Mama dan papa juga sudah menyesal. Ayo kita pergi dari bandara dulu. Sudah aku bilangkan. Aku nggak bisa. Aku harus keluar negeri sekarang. Soalnya aku harus menghadiri acara Apa-apaan ini? Delia kaget tiba-tiba Adrian menggendongnya. Bukan menggendong biasa, tapi menggendong seperti karung. Tubuh Delia dipanggul di bahunya. Jen yang melihat itu juga terkejut. Maaf, kakak harus menggunakan cara sedikit kasar. Aku harus pergi ke luar negeri sekarang. Turunin nggak? Maafkan kakak. Kakak nggak bisa menurunkan kamu sekarang. Kita pulang dulu. Nggak bisa. Kak Jen, tolong aku. Jen yang awalnya tidak ingin ikut campur pembicaraan mereka, sekarang jadi emosi tingkat tinggi melihat Delia tiba-tiba digendong dan dibawa kabur begitu. Siapa laki-laki ini?
Beraninya bersikap kasar pada rekannya yang berharga. Hehe, turunin nggak? Turunin. Jen segera mengejar mereka dan berusaha menurunkan Delia. Adrian tidak peduli, bergegas mempercepat langkahnya. Jen mendelik, berteriak kesal dan memukul-mukul Adrian. Akhirnya kehebohan mereka bertiga mengundang petugas keamanan bandara. Mereka bertiga diamankan. Hehe, jadi begitu? Adrian meringis sambil menggaruk belakang kepalanya yang tidak gatal sama sekali. Maaf, kakak nggak tahu. 71. Makanya kalau orang mau jelasin tuh dengerin dulu, Delia kesal. Membuat gerakan mencakar-cakar di depan wajah kakaknya. Kakak terlalu panik, tiba-tiba kamu kabur ke luar negeri. Kakak kan jadi nggak bisa ketemu kamu nanti. Jadi ini kakak kandung kamu? Tanya Jen. Bukan, dulu waktu dia bayi, mama dan papa pungut dia yang dibuang di pinggir terus diangkat jadi anak. Dek, jangan begitu bercandanya. Kita kakak kandung tahu. Adrian sedikit panik, Delia tidak mau mengakuinya sebagai kakak kandung. Padahal dulu waktu kecil, Adrian yang selalu iseng mengatai Delia anak pungut, yang waktu bayi dibuang di kandang sapi. Aku ingin bicara berdua dengan adikku sebentar, pinta Adrian pada Jen. Jen menatap pada Delia. Iya, Kak. Baru setelah itu Jen pergi. Tapi tidak terlalu jauh. Tetap memantau dari kejauhan. Jen tidak tahu kehidupan pribadi dan keluarga Delia. Dia bahkan tidak tahu Delia punya kakak. Sepanjang hari selama bekerja, obrolan mereka selalu tentang pekerjaan. Rasanya sangat menyenangkan berbicara tentang fashion dan desain, sampai tidak punya waktu membicarakan atau mengorek masalah pribadi. Tapi sepertinya hubungan mereka tidak terlalu bagus. Delia terlihat enggan berbicara dengan laki-laki itu. Sekarang Adrian bisa bicara berdua dengan adiknya. Jadi kamu ke Singapura urusan pekerjaan? Iya. Beneran? Iya. Adrian berdehem, ya sudah kakak percaya. Terus baliknya kapan? 2 atau 3 hari lagi tergantung Kak Jen. Kalau Kak Jen mau keliling sehari lagi di Singapura, berarti 3 hari. Nanti kabari kakak ya kalau sudah pulang. Kakak jemput. Nggak usah, aku bisa pulang sendiri. Ya, Adrian sudah bisa menebak jawaban adiknya. Nggak ada yang mau kamu katakan lagi kan? Sebentar lagi take off, aku harus ke pesawat. Tunggu sebentar. Saat Delia hendak berbalik badan, buru-buru Adrian menariknya dalam pelukan. Sontak saja membuat Delia terkejut, hidungnya membentur pelan bahu dada kakaknya. Kakak kangen banget tahu. Kangen berat. Bong. 72. Mana ada bong? Adrian mengeratkan pelukan, sambil mencuri kecupan di sisi kepala Delia. Nggak mau cium-cium. Malu tuh diliatin orang-orang. Lepasin. Aduh, jadi pengen cul. Kakak cul. Ya, terus kakak bawa pulang. Aku tonjok ya. Adrian terkekeh dan melepas pelukan. Beneran cuma sebentar kan di Singapura? Iya. Hati-hati ya di jalan. Aku kan naik pesawat,
Kalau mau bilang hati-hati di jalan, bilang sama pilotnya. Adrian tersenyum dan mengacak rambut adiknya. Delia langsung protes dan segera merapikan rambutnya. Kakak sudah tahu tentang hubungan Delima dan Darel. Atmosfer di antara mereka seketika berubah. Terlihat keterkejutan di wajah Delia. Ternyata benar katamu, diam-diam mereka menjalin hubungan. Mereka mengkhianati kamu. Maaf, kakak baru menyadarinya sekarang. Maaf, saat itu kakak menuduhmu berbohong. Kamu pasti marah dan kesepian sekali saat itu. Tidak ada yang percaya padamu satupun.